Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fil istiqomah, bab tentang istiqomah. Istiqomah sudah jadi bahasa Indonesia, kita semua sudah paham maknanya. Konsisten, tetap, tidak berubah-ubah, tidak turun naik, ya, tapi terus naik dan tidak turun, tidak berbelok-belok, lurus dalam kebaikan, tetap dalam kebaikan, tidak ada turunnya, apalagi meninggalkannya. Ini satu kata yang populer tapi susah diamalkannya. Bahkan bukan hanya susah diamalkan, bahkan susah dicari apa penyebabnya seseorang tidak istiqomah. Orang yang tidak istiqomahnya sendiri pun kadang tidak tahu, ya, kenapa saya nggak bisa istiqomah. Ini sesuatu yang misteri, ya. Hanya orang-orang yang dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankannya. Bahkan kadang saya pun kalau dapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana resepnya agar istiqomah? Sok bingung atuh. Sederhananya tinggal istiqomah we atuh. Sebetulnya itu kebingungan dirinya yang kemudian ditimpakan kepada ustadz, ya. Seharusnya tidak bingung, ya. Cuma mungkin dia, kenapa saya susah istiqomah. Nah, di sini Imam An-Nawawi mencoba membahasnya melalui berbagai ayat dan hadis. Ya, mudah-mudahan minimalnya meski kita belum sempurna istiqomah, tapi minimal tahu, ya, bagaimana cara istiqomah dan mengapa seseorang tidak istiqomah. Imam An-Nawawi sendiri di sini mengutip di bagian akhir bab, qalal ulama ma'nal istiqomah luzumu ta'atillah. Makna istiqomah itu yang arti asalnya lurus, ya, istaqoma yastaqim, tetap dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau tukang ngaji, tetap tukang ngaji sampai mati dalam keadaan tukang ngaji, ya. Baik ustadznya, baik jamaahnya. Karena ada ustadz tukang ngaji pensiun jadi tukang ngaji, nah, ya. Jamaah tukang ngaji juga banyak yang pensiun dari tukang ngajinya. Kalau biasa taat sholat berjamaah 5 waktu ke masjid bapak-bapak, maka begitu terus sampai ajal menjemput. Kalau sudah biasa sodakoh, lain zakat deh, urang menyes itu dibahas zakatnya. Sodakoh yang sunat pun kesini sudah biasa terus istiqomah. Ya, terkecuali kalau misalkan ada krisis, ya, keuangan yang kita nggak bisa mengeluarkan sodakoh, bahkan untuk kebutuhan pokok pun, ya, susah misalkan tuh dimaklumi. Kalau biasa saum sunat, terus biasa saum sunat, ya. Sesepuh kami di DKM At-Taubah almarhum
sampai usia 80 kuat Senin Kemis, ya, istiqomah. Kuat. Kalau dia biasa sholat malam, terus sholat malam. Biasa sholat malamnya setengah jam, terus setengah jam bahkan naik. Yang biasa 1 jam, terus 1 jam. Itu istiqomah itu begitu. Luzum ta'atillah. Ya. Dan kami sendiri di dunia pendidikan Islam merasa berkepentingan, ya, menerapkan kurikulum pendidikan para ulama dulu, yaitu tahfidz Quran. Karena di tahfidz Quran itu jadi barometer ini santri bisa istiqomah atau tidak. Memang kecerdasan turut membantu, tapi udah bukan kecerdasan teuing, ya. Saya sering bilang loba profesor doktor teu hafal Quran, ya, nu teu sarjana-sarjana acan loba nu hafal Quran. Jadi menghafal Quran itu ukuran istiqomah. Kalau istiqomah pasti bisa terlepas usia berapapun, ya. Terus menambahkan we ente 30 juz ge Pak, tapi terus nambah. Yang sudah hafalnya tidak jadi lupa lagi. Kenapa? Karena istiqomah murojaah. Ya. Kalau kita ngobrol para asatidah juga pan kunaon teu nambah-nambah hafalanna, ya asatidah di kami misalkan nya eta hese istiqomah. Jadi dalam konteks pendidikan Islam menurut saya penting, ya, terlebih ini khazanah kurikulum Islam, ya, bagian dari budaya pendidikan Islam yang sudah turun-temurun dari sejak sahabat sampai kholaf, masa kemudian tidak kita gulirkan di pendidikan kita. Meskipun ada, ya, yang gagal faham, teu kudu ngapalkeun cenah, nu penting ngartinya, dek ngarti kumaha atuh ari teu apal mah, ya. Kalaupun ngarti ai teu apal mah nya barho we ari bubar poho, ya. Quran itu kitab zikir, ya, harus dizikirkan. Bapak Ibu ge apal subhanallah alhamdulillah, nya apal teu dibaca ge apal. Dah bukan sekedar apal, Bapak Ibu paham subhanallah alhamdulillah, paham, saya yakin beraku teu apal, teu ngarti subhanallah alhamdulillah. Tapi ya meski kita sudah paham, meski kita sudah ngerti, kudu dizikirkeun gitu, dibaca. Ya. Quran itu kitab zikir, untuk dizikirkan di dalam sholat, ya, makanya ya harus dihafal. Nah itu bisa jadi barometer. Santri yang kurang bagus dalam hafalan, selain karena faktor kecerdasan, yang paling utamanya itu karena nggak bisa istiqomah, ya. Tapi santri yang bagus, ya, selain karena faktor kecerdasan, yang paling pokoknya adalah istiqomah, ya. Bisa istiqomah naik hafalan, dan yang dulunya juga tidak lupa. Kalau gagal di itu berarti itu istiqomah, ya, itu jadi pendisiplinan diri, belajar disiplin, belajar tanggung jawab, belajar memanage waktu, itu pendidikan tahfidz Quran itu. Imam An-Nawawi di sini menuliskan 3 ayat dan 2 hadis. Yang pertama surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wala tatughu. Istiqomahlah kalian sebagaimana kamu, ya, sebagaimana kamu diperintahkan. Dalam ayat yang lain, dalam ayat sebelumnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong kepada orang-orang zalim. Jadi istiqomah di sini kita jangan terbawa oleh orang-orang zalim. Bukan berarti nggak boleh bergaul.
Boleh kan, penting bergaul itu bagian dari dakwah, ya. Bergaul, berinteraksi dengan orang-orang dolim bagian dari upaya kita mendakwahi mereka kembali kepada jalan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendakwahi mereka kalau kita nggak dekat? Ya. Tapi jangan kemudian terbawa oleh orang-orang dolim. Karena gaul di tengah masyarakat anu tara nyawalan jadi kabawakeun teu nyawalan. Kada ya sabaraha minggu deui. Saminggu deui. Jadi itu bukti tidak istiqomah. Maka dari itu istiqomah dalam ayat ini biasakan kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ngarah kabawakeun soleh. Yang kedua, surat Fussilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Di sini para ulama menyoroti tsumma. Tsumma itu berproses lama. Tidak fa. Kalau fa kan langsung. Kalau innal ladzina qalu rabbuna Allah fastaqamu saat itu juga. Kalau tsumma itu agak lama. Ini jadi syarat. Memang istiqomah itu agak lama. Jadi kita yang belum istiqomah jangan menyerah. Terus berusaha, suatu saat nanti pasti istiqomah. Asal usaha. Dan kuncinya Rabbunallah. Ya, jadi istiqomah itu kalau ditanya Ustadz bagaimana resepnya istiqomah? Tingkatkan keyakinan, kesadaran Rabbunallah. Tingkatkan tauhidnya. Kenapa saya malas menghafal Quran? Ya karena tidak menyadari pentingnya zikrullah. Karena tidak menyadari nikmatnya sholat, baca Al-Quran. Tidak menyadari bahwa ini firman Allah yang harus diagungkan gitu. Mengapa saya terkadang belang betong sholat berjamaah atau kalau sholat berjamaah al-masbuk? Iya karena dia kurang yakin bahwa panggilan Allah itu lebih baik ya, daripada apapun. Ya. Kul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Eta kunci rizki. Ketika kita mendahulukan apa yang ada di sisi Allah, itu lebih baik daripada hiburan, lebih baik daripada dagang. Sholat telat wae, ieu kagok ngaladangan. Atuh make manajemen. 15 menit sebelum adzan, nya tong eleh jiga bang. Bang tutup jam 4, jam 3 ditutup gerbangna. Kan tutup jam 4 Pak, iya cenah udah ada antrian di dalam, nanti jam 4 juga habis. Kalau Bapak masuk sekarang nanti 4:30 cenah beresnya. Tuh, Bangnya pinter. Kadang jam 3, kadang setengah 4 sudah ditutup ya, antriannya. Sama, dagang juga begitu. Tutup antrian 15 menit sebelum adzan insya Allah. Karena yakin Rabbunallah. Apa yang ada Allah janjikan itu lebih baik. Tadi saya bacakan surat An-Nahl bagian akhir. Ma'indakum yang fad wa ma'indallah baq. Apa yang ada di sisi kita yang kita miliki habis, dagang, hiburan nanti habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah, sholat tepat waktu sesuai diperintahkan itu yang abadi. Jadi kita bisa istiqomah ketika kita bulat Rabbunallah. Kalau belum istiqomah, ya berarti belum bulat Rabbunallahnya, belum kuat tauhidnya. Kenapa susah rutin sodako, balanja rutin? Ya karena tidak menyadari bahwa harta itu harta yang dititipkan di Allah, bukan yang kita belanjakan. Yang kita belanjakan habis. Yang jadi harta kita itu yang dititipkan di Allah. Kalau orang menyadari ini pasti banyak sodako daripada belanja.
Ya bukan berarti haram belanja, belanja nu pokok mah wajib. Ieu mah dan nu terpenting dibeli oge dibareuli wae. Teu kaop nyawa HP ibu-ibu mukana teh Shopee we. Lazada, Tokopedia. Maka orang yang istiqomah ini tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat turun kepada mereka. Ibnu Mas'ud menjelaskan maksudnya mencabut nyawanya. Malaikat turun ini malakul maut. Alla takhafu wala tahzanu. Jadi malaikat yang datang menjemput orang yang istiqomah itu menghibur. Jangan takut, jangan sedih. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ya ini meski terasa berat ya. Normal kita sedih ditinggal orang mati. Tapi kalau kita yakin dia orang soleh, dia itu sedang berbahagia. Dicabut nyawa oleh malaikat itu bahagia. Kenapa kita tidak turut berbahagia? Ya meskipun sedih sesuatu yang normal. Ini untuk mengerem agar jangan histeris. Kenapa harus histeris? Kemarin ketika salah seorang santri kami yang meninggal, kami sepakat orang tuanya layak diacungi jempol, tegar, ya, menyadari. Haloh langkungnya usah cenah kapun anak. Ibunya itu ngomong begitu, sejuk kadangnya lagi gitu ku telinga kita, hati kita, dan muji orang we cantang tu kuat. Kalau anak kecil meninggal dunia itu di hadisnya pasti jadi penyambut kita di surga. Orang teh kan ngadidik anak teh ngarah ke surga banyak. Kalau kemudian dia lebih cepat masuk surga masa tidak senang? Ya meskipun hari sedih mah normal berat. Nah ini karena yakin ya. Termasuk ayat ini mengajarkan orang yang istiqomah itu nanti disambut oleh malaikat. Dibahagiakan dengan surga. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini hadisnya kan terkenal, manusia itu ada dua bisikan. Bisikan dari malaikat, bisikan dari setan. Kalau kita ikut bisikan malaikat berarti kita wali Allah. Wali kita malaikat. Ya. Jadi kami wali kalian di kehidupan dunia menunjukkan orang yang istiqomah itu yang selalu mengikuti bisikan malaikat. Pertimbangan kebaikan, pertimbangan orang-orang soleh, apa yang diajarkan para ulama. Ya. Tidak pernah melupakan. Wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian di akhirat, di surga, apa yang diinginkan oleh nafsu kalian, oleh diri kalian. Walakum fiha ma taddaun. Dan bagi kalian di surga ada apa yang kalian tangguhkan. Kan kita di dunia jangan terlalu bersenang-senang. Nanti sisakan buat akhirat. Itu taddaun. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kata Nabi, sutra meski bapak-bapak ingin jangan. Nanti bagi kita di surga, bagi mereka di dunia. Bagi mereka di dunia itu maksudnya mau menang di surga. Mereka itu orang kafir. Emas, perak, jangan kata Nabi. Buat bapak-bapak nanti di surga, gitu kan? Ya. Khomer haram, nanti di surga halal. Zina maaf ya, haram. Nanti di surga mah nggak ada batasan, silakan. Bidadari surga banyak. Ya walakum fiha ma taddaun. Persib teh juara wae, tangke di surga mah juara wae. Ditunda ya. Ayat ini sekaligus menjadi penjelas pentingnya istiqomah agar ketika dicabut nyawa oleh malaikat kita dalam keadaan husnul
khotimah. Ya. Apa artinya sekarang kita solih, naudzubillah min dzalik, tapi nanti di akhir hayat malah dalam keadaan tidak solih. Inilah sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Barometer amal itu lihat ujungnya. Kenapa cenah meni asa teu adil, ini 70 tahun dia amal solih. Pas usia 71 tahun dia percaya sama klinik. Mati dalam keadaan itu. Gimana? Ya kalau lihat menurut kasat mata kita itu su'ul khotimah. Pancana 70 tahun, iya kan Allah mengukurnya dari khawatim. Kenapa nggak adil-adil? Kan yang dituntut oleh Allah itu istiqomah. Jadi seseorang yang soli di awal ke akhir naken itu menunjukkan dia kesolihan awalnya bohong. Dalamun asli mah terus sampai akhir. Makanya banyak ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan tuh sampai mati. Istiqomah itu di sana. Yang ketiga surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sama. Orang mengatakan Rabbunallah, kemudian mereka istiqomah, tidak akan ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Kalau di surat Fussilat dihibur oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Kalau di sini kalimatnya dijamin nggak pernah takut, nggak akan sedih. Takut terhadap masa depannya, sedih meninggalkan dunia enggak. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sama kuncinya dari sejauh mana Rabbunallah. Kalau dalam tasawuf ieu teh kuncina ma'rifah gitu. Ma'rifah itu sejauh mana kita mengenal Allah. Kita masih belang betong ngaji, masih belang betong tahajud, masih belang betong amal-amal sunat yang wajib juga kadang terlambat. Berarti kita kurang ma'rifah, kurang Rabbunallah, kurang mengenal, kurang yakin, kurang teguh keyakinan kepada Allah. Tauhidnya kurang mantap. Dikuatkan heula eta. Dan itu butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya istilahnya ma'rifah. Karena butuh ilmu. Di hadisnya Imam An-Nawawi menulis hadis dari Abu Amr atau Abu Murrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Dia pernah datang kepada Rasul, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam. Ajarkan untukku dalam Islam qaulan, satu ajaran la as'alu anhu ahadan ghairuk. Yang aku tidak perlu tanya lagi orang lain selain engkau. Dan sekali ini saja. Kalau saya minta satu kata ajaran yang paling penting dalam Islam, apa itu Nabi? Yang singkat padat. Makanya Imam Nawawi di bagian akhir menyebutkannya wahya min jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kalimat yang sedikit tapi cakupannya sangat luas. Maka kata Nabi, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, udah beres. Kuncinya di istiqomah. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, qaribu wasaddidu. Ini Imam An-Nawawi memberikan makna yang berbeda dengan Ibnu Hajar. Qaribu arti asalnya mendekat, sadidu arti asalnya pas. Kalau Ibnu Hajar dalam riwayat lain kan sadidu dulu, sadidu wa qaribu. Sadidu itu pas. Pas itu kalau sholat subuh panjang. Wa qaribu mendekati. Tidak mampu panjang, ya minimal nggak terlalu pendek gitu. Ngepas itu, sodakoh itu kata Nabi kan sampai sepertiga harta. Ya, 30% dari harta kita yang kita miliki. Nya lebih nya hari anu pas-pasan mau ulah.
Sodako yang saya bahas di sini tentu bagi orang yang goni, yang kaya. 30%. Belum mampu 30%, nya atuh eta minimal 2,5% tong kaliwat. Qoribu itu. Sadidu wa qoribu. Sadidunya sholat tahajud itu 1 malam 1 juz. Belum mampu wa qoribu. Ya minimal mendekati lah. Ini sasurat atau minimal. Bisa suratna An-Naba misalnya. An-Naba ke pondok teuing meureun. Jadi enggak mampu 1 juz, 3/4 juz, setengah juz, mendekati. Tapi kalau Imam An-Nawawi di sini memahami sadidu. Apa sadidu itu? Al-istiqomah wal isobah. Lurus, istiqomah, tepat. Tapi wa qoribu itu al-qasdu, pertengahan. La ghuluwa fi, tidak berlebihan ke atas, wala taksir, dan tidak juga kurang. Jadi sadidu wa qoribu itu ini penegasan menurut Imam An-Nawawi, kita harus istiqomah. Kita harus lurus. Sadidu wa qoribu, qoribu itu mendekati. Istiqomah caranya tidak berlebihan, tidak juga kurang, berarti lurus. Wa qoribu makna Imam An-Nawawi. Wa'lamu, dan ketahuilah annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang akan selamat di antara kalian dengan amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga demikian Rasul? Kata Nabi, na'am, iya. Wala ana, saya juga tidak akan masuk surga dengan amal saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fad, kecuali Allah menyarungkan, ya, menutupkan, menganugerahkan kepadaku rahmat dan kurnianya. Dalam riwayat lain rahmat dan magfirahnya. Ini sudah kita bahas ya tempo hari yang lalu di kajian online ketika membahas ayat fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa suci. Jangan menilai diri sendiri sudah cukup solih, jangan. Jangan pernah menilai diri sendiri layak pantas ke surga, jangan. Yahudi teh. Ustadz merasa karena dengan ustadz sudah mengajar di mana-mana, udah beramal solih, masuk surga, dan itu jangan tom pernah. Yahudi gitu. Nabi pun enggak. Kecuali sudah pasti Allah memberikan rahmat dan ampunan. Ngan geus pasti acan. Siapa yang tahu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Roja, khauf, eta kucing. Berharap selalu kita mendapatkan rahmat, dan khauf, takut kita kemudian tidak mendapatkan rahmat. Eta tugas orang. Kalau orang sudah menilai saya cukup masuk surga, enggak akan ada roja, enggak akan ada khauf. Bahaya itu. Jangan pernah merasa diri masuk. Kenapa? Agar kita selalu roja, selalu mengharapkan rahmat. Bagaimana wujud roja? Nabi 1 hari istighfar 70 kali. Di luar istighfar sholat. Orang seberapa kali? Nabi wae. Ini bukti. Saya pun enggak. Bukan dengan amal. Tapi kalau Allah menurunkan rahmat. Oleh karena itu Nabi berharap rahmatnya. Zikirnya, doanya, sholatnya selalu ditingkatkan kualitas. Kalau orang saya sudah merasa cukup dengan sholat, udah selesai deh. Sholatnya mandek. Ya. Kalau dia sudah merasa akan masuk surga, udah jongjon, dosa yang diamalkan pun tidak akan terasa dosa. Kekurangan amal yang dia alami pun tidak akan terasa kurang. Gitu istiqomahnya dinu kejelekan. Ya. Jadi penting Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini agar tadi yang kita bahas, istiqomah itu tetap dalam kebaikan bahkan naik. Itu istiqomah itu jelain anger nu ngedul anger ngedul. Ya. Sholat tahajud teh kualitasnya gitu. Ya Kak, yang penting memang tidak turun, tapi kalau bisa terus naik. Kenapa?
Karena orang yang istiqomah itu sadar, ini amal ini belum cukup masuk surga. Harus ada kepastian Allah menganugerahkan rahmat dan magfirah. Ya tentu bukan berarti kesimpulannya ditinggalkan amal. Atau Allah bendu ditinggalkan amal. Tong sholat senada mau asup surga waktu sholat. Allah bendu. Kalau Allah murka ya bagaimana Allah memberikan rahmat. Jadi maksudnya sholatnya tetap bahkan terus meningkat. Kenapa? Karena berharap terus. Takut ini masih belum kurang menyelamatkan diri dari neraka. Nah itulah zikir wirid yang nanti kemudian membimbing kita dalam kehidupan keseharian senantiasa menjadikan kita mawas terus naik. Eta istiqomah. Dan kemudian Imam An-Nawawi di sini menuliskan bab berikutnya sebagai kunci istiqomah, babun fit tafakkuri. Tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala, keagungan makhluk Allah Ta'ala, wa fana'id dunia, dan fananya dunia, sementaranya dunia, akan rusaknya dunia. Wa huwa lil akhirah, menakutkannya akhirat. Wa sairi umurihima, dan semua hal terkait dunia dan akhirat. Ini harus jadi bahan tafakkur. Ya. Jadi buat menguatkan Rabbunallah teh, kudu kuat tafakkur, banyak merenung. Banyak berzikir. Zikir itu kan merenung intinya. Enak orang dikir subhanallah, bari malawung lain dikir. Wa taksirin nafsi, dan membatasi nafsu. Wa tahdzibiha, dan mendidiknya, membiasakannya. Wa hamliha alal istiqomah, mendorongnya untuk istiqomah. Jadi Imam An-Nawawi memberikan arahan, kita bisa istiqomah kalau tafakkur kita kuat. Kita bisa istiqomah kalau kita mampu mendisiplinkan hawa nafsu. Ayat-ayatnya banyak. Innama a'idukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furoda thumma tatafakkaru. Surat Sabat 46. Aku ajarkan kepada kalian satu. Berdirilah kalian tegak kepada Allah, istiqomahlah. Baik ketika berdua, baik ketika sendiri. Maksudnya ketika banyak berjamaah sendiri. Tsumma tatafakkaru. Kemudian silakan tafakkur. Oh, jadi istiqomah itu kuat dengan tafakkur. Orang yang masih belang betong, masih turun naik, banyak bulak belok, kurang tafakkurnya. Kemudian surat Al-Imran 191 ini yang populer, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini gambaran istiqomah. Kapanpun dia berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nyambung jeung tafakkur. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanan, terus kan sampai wa tawaffana ma'al abror. Kita bisa meninggal, wafat, dikumpulkan bersama orang yang al-abror, artinya istiqomah sampai mati. Kuncinya di zikir dan tafakkur. Kemudian surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, unta diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufiat, langit yang tinggi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung-gunung yang kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi yang dipijak, yang bisa dipijak. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini penafsirannya. Seseorang yang dalam perjalanannya dia merenungkan unta yang dia tunggangi. Siapa yang menciptakannya? Daku sorangan mahese. Langit yang ada di atasnya, yang di pinggirnya gunung-gunung. Bumi yang dia injak. Tafakkur. Di dalam setiap perjalanan, tafakkur 4 arah mata angin. Ya, atas, bawah, kanan, kiri. Termasuk yang dikendarai. Ini jadi dalil. Saparte kudu loba
tafakur. Ya. Saya memang kadang toleransi ya ke keluarga, tapi kadang juga galak. Nggak usah, liur, nyetel musik. Saya pribadi ya kalau bawa mobil sendiri, ini jempling. We. Biar kita dalam perjalanan bisa mengamalkan ini. Merenungkan kendaraan yang kita kendarai. Cenah menang Toyota, lain anger minyak ti Gusti Allah mal maju. Cenah ge kendaraan listrik, anger listrik oge, da ti Allah. Ya. Sumber listrik nama mal maju. Itu jadi tafakur. Lihat pemandangan sekitar, lihat jalan, lihat langit. Itu tafakur dalam perjalanan. Nah, di urang justru perjalanan teh ajang-jang hura-hura, ya, hiburan. Ya boleh kali-kali kata Nabi. Saya pun begitu, toleransi dikit ke keluarga, kali-kali pek tenan naon. Ya. Tapi jangan terus, jangan atuh. Ya. Bagi orang yang lebih nikmat tafakur justru yang begitu-begitu teh liur. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya al-qayyis mandana nafsah. Hadisnya banyak, Imam An-Nawawi mengutip satu saja. Orang yang qayyis, yang cerdas, yang beruntung, mandana nafsah, yang mengagamakan jiwanya. Dana tedit. Sudah pernah kita bahas di pembahasan yang dulu. Apa dana itu? Yang menghisabnya, merenungkan dirinya, menundukkannya, menghilangkan nafsunya, dan menjadikannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagamakan dirinya. Nah, di sini kunci istiqomah sejauh mana kita nafsu dikendalikan dengan tafakur, ya, dengan zikir, tidak pernah merasa puas dengan amal, ya, menguatkan keyakinan Rabbuna Allah, kemudian selalu bergaul dengan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan itu semua menjadi jawaban istiqomah dan membuat kita semua bisa istiqomah. Semoga yang bertanya, Ustaz bagaimana kuncinya istiqomah? Tahu tonton videonya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.